Ada ya, oke. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, apa mau ngecek kesiapannya? Sudah siap buku di atas meja? Ada ya. Pulpen sudah siap? Oke. Sekarang untuk supaya belajar kita lebih nyaman, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Kalau minta atau kelas untuk memimpin doa pagi hari ini, silakan. Marilah kita sebelum mulai kegiatan, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Kita pada pagi hari ini sudah melakukan doa. Oke anak sekalian, Bapak menyampaikan materi pada pagi hari ini tentang bab Asmaul Husna. Nah, kira-kira menurut kalian apa yang dirasakan manakala kalian memiliki kemampuan dapat mengetahui segala sesuatu? Tapi kira-kira ada nggak makhluk yang bisa mengetahui isi hati kalian? Ada? Kalau misalkan kalian pernah bertemu dengan atau kalian ada di antara kalian yang punya kemampuan bisa mendengar orang lain berbicara dalam hati? Punya kalian? Tidak ada ya. Sang pencipta ya, yaitu Allah itu punya kemampuan yang kita sebut tadi, bisa mengetahui segala sesuatu, bisa mendengar segala sesuatu, dan bisa melihat segala sesuatu. Nah, apa nama sifat Allah nanti kita bahas nanti di situ. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah, nah ini tujuannya, apa yang menjadikan kita hari ini harus belajar ini. Nah, yang pertama, kalian sebagai peserta didik nanti akan mampu memahami arti dan dalil yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, 3 nama dari Allah itu harus kita tahu maknanya nanti. Kalian bisa paham maknanya. Yang kedua, kalian sebagai peserta didik dapat mengidentifikasi manfaatnya dari sifat-sifat Asmaul Husna itu apa dalam kehidupan sehari-hari. Ada nggak manfaatnya? Bisa nggak saya nanti praktekkan dalam kehidupan sehari-hari saya dari sifat-sifat Allah? Nah, yang ketiga nanti bisa dipraktekkan nilainya. Misalkan nanti, misalkan yang pertama, Allah Maha Al-Alim, punya pengetahuan yang luar biasa, dapat mengetahui segala sesuatu. Nah, kalian sebagai manusia, kita sebagai manusia kalau punya kemampuan untuk mengetahui yang orang lain nggak ketahui. Nah, bagaimana sikap kita? Apa kita mengejek mereka atau kita harus rendah hati? Nah, nanti nilainya bisa kita praktekkan. Itu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kita sekarang masuk ke materi. Ya, materi kita pengertian Asmaul Husna. Apa itu pengertian Asmaul Husna? Ada yang tahu? Kalian tahu nggak pengertian Asmaul Husna? Nggak tahu. Nah, pengertiannya adalah bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang mulia. Nama-nama Allah yang mulia. Yang mencerminkan bahwasanya Allah itu punya sifat sempurna. Apa fungsinya kita harus beriman atau harus mengetahui nama-nama Allah? Fungsinya untuk menguatkan iman.
ya, menguatkan iman kita sebagai seorang muslim. Tentunya juga dapat menambah cinta kita kepada Allah. Nambah cinta kita kalau kita tahu nama-nama dan nama-nama dari Allah, nama-nama yang baik tadi. Itu dia fungsinya. Nah, selanjutnya, kita masuk ya dari nama-nama tadi. Ada namanya Al-Alim, sifat Allah yang pertama, Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Al-Alim itu Allah itu Maha mengetahui. Apa maksudnya? Bahwasanya Allah itu mengetahui segala sesuatu, baik yang nyata, yang bisa terlihat, ya, maupun yang tersembunyi, yang tak nampak di depan mata. Yang kedua namanya As-Sami. Apa itu As-Sami? As-Sami itu Maha mendengar. Yang terakhir itu namanya Al-Basir. Nah, apa itu Al-Basir? Allah Maha melihat. Bisa dipaham ya? Ada yang mau tanya nggak? Nggak ada. Oke, berarti kalau nggak tanya berarti sudah paham semua. Nah, sekarang Bapak akan buat 2 kelompok untuk kalian berdiskusi. Waktu pengerjaan kelompok itu sebanyak 15 menit cukup ya? Cukup ya? 15 menit cukup, nanti silakan diskusikan. Nah, coba silakan ambil kelompoknya. Yang perempuan dengan yang perempuan, yang laki sebelah situ, di sini perempuan, silakan bergabung dulu. Ayo. Yuk silakan. Yuk. Kita. Maju kan? Kamu ada sana Pak. Oke. Ambil posisi yang nyaman ya. Ada harapan loh, ada harapan. Nah, kemudian siapkan pulpen, buku, dan alat pencarian atau HP. Ya, punya paket semua ya? Oke. Sekarang mau bagikan. Nih, 1 kelompok, 1 LKPD. Jangan dikerjakan maju semuanya. Enggak kelihatan dong. Gabung kerjanya, gabung nggak apa-apa. Kamu mundur, ya mundur aja. Ada yang tidak dipahami? Paham semua? Silakan dikerjakan. Berapa orang yang ngerjain kedua orang? Semua ikut memberikan sumbangsi pikiran. Iya baca. Ya silakan dicari. Nah, yang kedua adalah ada yang nggak dipahami? Paham soalnya ya? Ya, silakan. Oke, anak sekalian, waktu sudah menunjukkan 15 menit terlewati. Apa sudah selesai? Sudah. Lagi sudah selesai? Coba lihat. Oke, yang perempuan selesai? Ini bagus, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya Bapak minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi. Nanti dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang mewakili? Azam. Kelompok 2 siapa yang mewakili? Pioni? Oke, Pioni ya. Nah, Bapak minta dari kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Bapak sambil pantau di sini ya. Teman-teman, izinkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan saya mewakili menyampaikan hasil diskusi kami kelompok 1. Silakan yang perempuan perhatikan dulu ya. Dari pertanyaan nomor 1, hasilnya adalah jawaban ilmu manusia terbatas, sementara Allah mengetahui rahasia hati manusia.
pendengaran dan penglihatan manusia terbatas, jarak dan waktu, sedangkan Allah Maha mendengar dan Maha melihat tanpa batas. Oke. Dari pertanyaan nomor 2, Al-Alim, dalilnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 29, berbunyi yang artinya, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. As-Sami, dalilnya adalah Quran Surah An-Nisa ayat 58, berbunyi yang artinya sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Al-Basir, dalilnya adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat 18, berbunyi yang artinya dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sudah selesai. Oke, ada pertanyaan? Kelompok perempuan yang bertanya, silakan. Siapa yang bertanya pertama? Leoni ya, silakan. Bagaimana cara kita meneladani sifat al-alim? Bagaimana cara kita meneladani sifat al-alim? Siapa yang menjawab? Agri, silakan. Situ dari jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Pioni. Cara kita meneladani sifat al-alim adalah 1. Menuntut ilmu Allah, 2. Membagikan ilmu Allah. Oke, gimana Kani, paham ya? Oke, tepuk tangan buat Agri. Pertanyaan yang kedua, ada pertanyaan lagi yang dari perempuan? Ada, silakan. Apa yang harus dilakukan agar selalu merasa diawasi Allah? Ada yang mau jawab dari perempuan? Nah, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya, Tria. Agar selalu diawasi Allah, nomor 1, memperbanyak zikir dan mengingat Allah. Nomor 2, melatih introspeksi diri. Oke, bagus jawabannya. Tepuk tangan buat. Ada lagi pertanyaan? Ada. Silakan. Mengapa penting untuk menyadari bahwa Allah As-Sami? Oke, mengapa penting menyadari Allah As-Sami? Ada yang mau jawab siapa? Saya. Eji, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Jessica. Ya. Jawaban 1, meningkatkan keimanan dan menjaga ucapan. Meningkatkan keimanan dan menjaga ucapan. Bagus. Terima kasih jawabannya. Tepuk tangan. Ya. Kita sudah berdiskusi bersama, ya. Mudah-mudahan hasil diskusinya bisa dimengerti dan dipahami, ya. Selanjutnya, Bapak akan refleksi, ya. Bapak akan refleksi. Menurut kalian, bagaimana perasaan kalian ketika belajar materi ini? Menyenangkan? Menyenangkan? Kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan baca Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.